Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat pagi Ibu. Pagi, alhamdulillahirobbilalamin. Yang kami hormati ibu-ibu Dewan Juri, yang kami hormati seluruh undangan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon izin kami menyampaikan bahwasannya ibu-ibu yang lagi viral di Kabupaten Jombang, khususnya di kecamatan, di desa, yaitu apa ibu-ibu? Stunting. Mohon izin kami Narsi Lauresia dari Pokjabar DKK Desa Sengon, Kecamatan Jombang akan menyampaikan paparan ayo cegah stunting itu penting. Ibu-ibu sudah paham? Mohon kasih tepuk tangan dong. Ya Allah, meriah sekali dulu biar semangat pagi hari ini. Alhamdulillah. Next. Ibu-ibu perlu tahu apa itu stunting. Saya yakin ibu-ibu sudah paham apa itu stunting. Tapi di sini stunting yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak lebih pendek dari usia pada umumnya. Kekurangan gizi ini terjadi pada saat ibu hamil sampai kelahiran dan yang terdeteksi sampai usia 2 tahun. Next. Ibu-ibu, penyebab dari stunting itu kekurangan gizi pada ibu hamil dan menyusui. Yang kedua, pola asuh yang tidak optimal. Di sini perlu diketahui di Jombang, khususnya di desa kami, kebanyakan orang tua itu bekerja. Jadi anak-anak mereka itu dititipkan pada nenek, pada keluarganya, dan pada saudaranya. Nah, disinilah letak kami nanti, bagaimana pola asuh yang baik. Yang ketiga yaitu pola hidup yang tidak sehat. Ini PHBS belum terlaksana 100%. Yang paling utama adalah 10 PHBS, itu indikator PHBS. Yang paling rawan adalah di nomor 10, masih kurang pedulinya dan banyak orang-orang laki-laki masih merokok. Ini yang berakibat fatal kepada ibu hamil. Lingkungan pemukiman yang tidak memadai. Nah, ini kadang ibu sanitasi yang kurang baik dan air minum yang kurang bagus untuk masyarakat setempat. Fokus pencegahan kami dalam stunting pada pagi hari ini yaitu pencegahan difokuskan pada 1000 HPK, 1000 hari apa itu ibu? Pertama Kehidupan pada saat mulai hamil sampai usia 2 tahun. Dan yang kedua, fokus pencegahan kami terletak pada Taman Pemulihan Gizi yaitu TPG. Next. Ibu-ibu, mohon izin, ini untuk strategi pencegahan di tingkat desa kami. Yang pertama yaitu gizi ibu hamil, itu kita pastikan gizi ibu hamil itu bagus dan ada ANC terpadu dari puskesmas dan kolaborasi dengan kader posyandu yang ada di posyandu. Yang kedua, ASI eksklusif ini diberikan kepada bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan, hukumnya wajib. Kebanyakan ada ibu yang bekerja, ASI-nya tidak diberikan pada saat usia yang eksklusif. Jadi mohon izin, ini kita tingkatkan untuk ASI-nya segera dipastikan ASI eksklusif wajib diterima oleh balita. Di sini yang ketiga yaitu makanan pendamping ASI atau MPASI setelah usia balita 6 bulan ke atas. Ini baru mulai dikasih makanan pendamping ASI. Yang keempat, ini kapasitas kader sangat penting dalam strategi kami untuk menanggulangi stunting yang ada di desa kami, yaitu mohon izin karena kami mengadakan Taman Pemulihan Gizi rutin selama 12 hari karena jujur di desa kami terindikasi stunting ada 20 anak. Kita mengadakan Taman Posyandu, Taman Pemulihan Gizi ini kita mengupgrade, mengedepankan yaitu
pemulihan gizi. Next, pemantauan tumbuh kembang ini dipantau menurut ibu hamil dan anak-anak balita yang stunting dengan memberi tambahan taburia. Mohon izin ibu, karena di PMT kita gebrakannya, di taman kosan gebrakannya yaitu gemar makan ikan, karena mengacu pada protein kekurangan pada balita yang stunting. Kita kasih di desa kami gemar makan ikan dan makan telur. Ini kita asumsikan dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan untuk pada saat memberikan ke Taman Posyandu atau Taman Pemulihan Gizi ini, nyon sewu, ini anak-anak yang gizinya buruk, kurang respon untuk makan, kita tambahi yaitu taburan, bubuk tabur gizi. Nah, ini suplemen ini yang kita sisipkan di dalam makanan anak-anak sepertiga dari makanannya, biar mengguncang menambah asupan gizi atau menambah kiat untuk mencintai, menikmati makanan yang disajikan oleh para ibu kader dalam pemulihan gizi tersebut. Edukasi dan konseling diberikan pada ibu balita saat itu. Kita ajak untuk kita kasih tahu bagaimana caranya pola asuh yang baik, memberikan makanan yang terbaik untuk balita, ya. Tingkatkan kapasitas kader posyandu. Kita meningkatkan kader posyandu ini Bu, karena kita punya asumsi kader menjadi agen perubahan dari stunting tersebut. Nah, peningkatan layanan kesehatan pasti ibu hamil, balita dan anak-anak mendapat layanan kesehatan yang berkualitas. Nah, peran keluarga itu sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak stunting. Kita ada pendampingan keluarga, menerapkan pola asuh yang tepat, gizi yang seimbang, dan isi piringku. Isi piringku ini meliputi ada karbohidrat, protein nabati, protein hewani, buah-buahan, sayur-sayuran. Ini yang ada di piringku untuk anak-anak stunting kita. Next, implementasi desa di posyandu kita menjadikan pusat kegiatan untuk pemantauan kesehatan. Ya, terus kolaborasi kita program dan kesehatan, kita membuat program terpadu melibatkan lintas sektor yaitu bidan desa, PKK, kader posyandu. Advokasi ini kita libatkan pemerintah desa untuk alokasi anggaran dan masyarakat berkomitmen untuk mendukung terhadap program pencegahan stunting. Next, ibu-ibu mohon izin, kita jangan lupa, ayo cegah stunting, itu penting dengan 3M. Dimulai dari diri kita, dimulai dari sekarang, dan dimulai hari hal yang sekecil-kecilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Ike Faulistin Wulandari, kader Pokja 4 dari Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, akan mempresentasikan hasil dari lomba kader berprestasi dengan judul Dapur Sehat Atasi Stunting Dahsyat. Mohon izin Dewan Juri sebelumnya untuk patuh dulu. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin semua, mohon untuk membalas cakap. Oke. Pagi-pagi rapat bersama Ibu PKK. Siangnya makan kepiting. Jika stunting dimulai dari 1000 HPK, asupan gizi sangatlah penting. Tangan untuk kita semua.
Mohon izin untuk mempresentasikan tema dari Desa Panarwangi Kecamatan Diwek, yaitu Dahsyat. Next. Dahsyat dapur sehat atasi stunting. Di Desa Panarwangi memakai program Dahsyat dapur sehat atasi stunting ini karena dilatar belakangi. Next. Desa Panarwangi pernah menjadi desa lokus stunting, di mana 2 kali berturut-turut Ibu. Pada waktu itu kasusnya mencapai 35 di tahun 2022. Di tahun 2023 mencapai tetap 35 kasus stunting. Di mana upaya kami dari mulai pengadaan alat antropometri sebelum diberikan oleh dari Kabupaten Jombang, kami sudah menyediakannya. Lalu TPG dari mulai tahun 2019 kami mengadakan TPG, pengadaan apa itu, kunjungan ibu hamil juga. Nah, pada evaluasi program TPG ternyata kurang berhasil Ibu. Kurang berhasilnya ternyata kehadiran dari ibu balita dari semua sasaran 12 sasaran ini tidak hadir 100%. Rata-rata ada yang setiap harinya, sehingga kita selalu evaluasi dan memberikan cara bagaimana caranya ibu ini bisa hadir semua. Dari mulai kami memberikan bingkisan untuk orang tua yang hadir setiap harinya, ternyata masih belum berhasil. Yang ketiga, kita pemberian aksi booster dan PMT balita di usia 7-11. Selama ini kita hanya memberikan edukasi aja, karena di usia 0-11, 12 itu belum ada bantuan dari Puskesmas. Karena itu Desa Panarwangi kita memberikan aksi booster pada ibu menyusui yang bayinya tidak naik. Dan memberikan PMT pada usia 7-11 balita yang tidak naik. Dari ini ternyata berhasil, naiknya itu banyak. Dari yang awalnya tidak naik sama sekali menjadi naik 5 on, 6 on, bahkan ada yang hampir 1 kilo. Pemberiannya ini itu secara seminggu sekali. Seminggu sekali kita kunjungan, kita bersama dengan tim TPKK, tim TPK. Itu seminggu sekali kita kunjungan ke rumah dan menyalurkan bantuannya. Ternyata berhasil naiknya di posyandu berikutnya. Yang keempat, antusiasme ibu balita dari kita kunjungan ke rumah memberikan MPASI itu tadi dan ASI booster. Ternyata ibu balita itu ingin tahu bagaimana resepnya membuat cemilan yang sehat. Dari semua MPASI itu ingin tahu bagaimana cara masaknya, resepnya. Dari itu kita terus akhirnya membentuk Dahsyat ini. Yang kelima, MPASI buatan yang dominan, di mana ibu balita yang bekerja, yang ibu muda itu rata-rata MPASI-nya tidak buat sendiri, tidak rumahan. Rata-rata beli bubur instan sama bubur yang baby kan itu. Nah, itu. Yang keenam, kurangnya cemilan sehat. Dari setiap posyandu kita evaluasi balita yang tidak naik itu karena apa? Cemilannya bagaimana? Ternyata cemilannya itu sering kerupuk, terus sering snack itu. Lalu saya kasih edukasi cemilan sehat itu yang bagaimana, tapi beliaunya itu takut memberikannya. Karena apa? Takut masak, takut takarannya itu salah. Next. Nah, jadi program Dahsyat ini Desa Panarwangi pencapaiannya yang pertama mendapatkan penghargaan dari kabupaten dengan desa berkinerja baik dalam penurunan percepatan stunting, di mana penurunan angka stuntingnya di desa itu di tahun 2024 ada 8 kasus stunting dan sekarang alhamdulillah 3 kasus stunting. Yang kedua, meningkatkan UMKM kader, di mana dapur Dahsyat ini semua yang memasak itu kadernya sendiri, dari mulai pengolahannya semuanya diberikan oleh kader. Yang ketiga, pola asuh yang benar. Alhamdulillah dengan dapur Dahsyat ini ibu balita rata-rata sekarang sudah
mulai berani masak sendiri di rumah dengan rumahan dan cemilan sehatnya. Next. Nah, implementasi program dasar di TPG kita masak ini cemilan sehat ya Bu. Kader kami dapat pelatihan dari Dinas Perikanan untuk membuat sate susu. Kita praktekkan. Ternyata di sini luar biasa antusiasnya. Sangat enak kan. Yang kedua penyediaan PMT Posyandu. Karena Posyandu sasarannya itu tidak hanya satu ke atas, jadi kita modifikasi sendiri menjadi puding ket susu yang lebih lembut yang bisa diterima oleh usia 6 bulan sampai 11 bulan. Yang ketiga, pasar UMKM. Kami mengenalkan produk dahsyat itu lewat dari tidak di desa saja, tapi di luar desa. Kebetulan ada pasar UMKM di kecamatan, kami tampilkan. Menunya bagaimana? Ada puding susu ya, ada sate buah, ada puding kelor, ada susu kedelai dan sayur kacang hijau. Yang keempat yaitu penyaluran bantuan yang ASI booster dan EPASI dan PMT ibu hamil. Next. Harapannya yaitu memudahkan ibu balita untuk bisa masak sendiri di rumah ya. Yang kedua, otomatis mencegah stunting baru, kasus stunting baru. Harapannya bisa pertama bisa menjadi zero stunting. Yang ketiga, akses makanan sehat. Harapannya ibu bekerja yang ibu tidak mau, yang tidak bisa masak bisa beli produknya. Yang keempat, menghasilkan UMKM kader, meningkatkan UMKM kader. Otomatis dia semuanya yang masak kadernya sendiri. Next. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ada janji. Kita bersama-sama ya Bu. Bersama PKK kita wujudkan balita yang sehat, generasi yang sehat dan bebas stunting. Kita bersama-sama ya Bu. Bersama PKK Kita wujudkan generasi yang sehat dan bebas stunting. Terima kasih. Ada lagi Bu, kita tepuk kader ya. Kapan hari ada jambore kader. Tepuk kader ya, mohon izin ya Bu. Tepuk kader di mataku ada cinta, di hati, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dewan juri yang terhormat dan hadirin rahimakumullah. Perkenalkan, saya Nurhalilah, kader Pokja 3, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Izinkan saya menyapa ibu-ibu semua dengan ucapan semangat pagi. Nanti ketika saya bilang ucapan semangat pagi, ibu-ibu jawab pagi, 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 luar biasa. Siap Ibu? Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan. Izinkan saya hari ini untuk memaparkan bank sampah di desa kami, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, yang merupakan desa yang dikenal dengan lepet dan kasurnya. Tetapi hari ini saya mau mempresentasikan tentang bank sampah Desa Ngumpul. Next. Bank sampah Desa Ngumpul bernama Kemayu Berseri. Ini merupakan kelompok emak-emak berdaster yang ayu, bersih, rapi, dan sehat. Kemudian Ngumpul mempunyai tema yaitu Zero Waste Village, di mana ingin mewujudkan Ngumpul yang bebas sampah. Next. Perubahan besar tidak selalu dari tempat yang besar, tapi seringkali lahir dari desa yang kecil yang mau bergerak dengan konsisten. Kami warga desa Ngumpul percaya bahwa sampah bukan hanya untuk dibuang, tetapi adalah sebuah tanggung jawab, peluang ekonomi, dan edukasi untuk mengubah perilaku masyarakat. Next. Latar belakang dari program kami adalah di banyak sudut desa kita temukan banyak
dimanapun kita berada, kapanpun kita ada sampah yang dapat kita temukan. Hal ini melatar belakangi kami sebagai banyak sekali mak-mak yang prihatin, yaitu satu, volume sampah di rumah tangga semakin meningkat, dan rumah tangga adalah penyumbang utama dari sampah yang ada di desa kita. Yang kedua, yaitu pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada bahan sekali pakai. Dari minuman yang kita konsumsi setiap hari, memakai botol, memakai plastik, kemudian dari makanan instan yang kita pesan dari Grab atau yang lain. Berikutnya adalah kesadaran memilah sampah dari rumah tangga masih kurang. Kita seringkali mencampur antara sampah organik dan non-organik dengan alasan kita susah, daripada susah kita buang saja ke TPS tanpa ada pemilahan sampah. Berikutnya, lingkungan desa kita bukan berarti tidak ada kepedulian, tetapi edukasi yang kurang, kemudian ketidaktahuan atau kurang pemahaman masyarakat terhadap sampah, bahwasanya sampah itu bisa dikelola dengan baik. Lanjut Bapak. Ya, program Zero Waste Village merupakan sebuah konsep desa yang mengelola sampah dan limbah secara berkelanjutan untuk meminimalkan atau menolkan sampah di TPS sehingga akan terwujud kelestarian lingkungan. Bank Sampah Kemayu Berseri Desa Mumpul ada sebuah langkah kecil untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa sampah akan bisa dikelola dengan baik dan bisa membuat masyarakat berbeda cara memandang sampah. Next Bapak. Metode yang kita lakukan adalah 3R seperti yang sudah hafal ibu-ibu. Reduce apa ibu? Ya, mengurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Kalau kita pergi belanja, kita meminta plastik atau membawa plastik atau tas dari rumah ibu? Membawa tas. Kemudian recycle yaitu daur ulang sampah. Lanjut. Ya, program unggulan dari Bank Sampah Kemayu Berseri adalah satu setor jemput sampah terpilah. Jadi yang disetorkan ke bank sampah adalah sampah-sampah yang sudah terpilah. Kemudian yang kedua, sistem tabungan sampah. Di sini sampah yang sudah disetorkan kemudian dipilah, ditimbang, kemudian akan dicatat sebagai tabungan. Nah, tabungan ini nantinya bisa diambil dalam bentuk uang maupun bentuk sembako yang telah disediakan oleh bank sampah. Nah, ini secara langsung akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Yang ketiga yaitu sebotol, yaitu sedekah botol. Kami menitipkan polybag yang besar pada event-event tertentu seperti Car Free Day atau acara-acara besar yang ada di kampung-kampung. Dan di situ kami tulisi untuk sedekah sampah botolnya dibuang di polybag tersebut dan akan kita ambil. Kemudian yang berikutnya adalah pengolahan kreatif, yaitu berupa pemanfaatan dari sampah bungkus-bungkus plastik instan, kemudian kopi-kopi untuk berbagai kerajinan yang bisa kami dapatkan. Kerajinan-kerajinan yang banyak yang insya Allah juga nanti akan meningkatkan ekonomi rumah tangga bagi ibu-ibu khususnya. Yang keenam adalah kolaborasi antara unsur PKK, Karang Taruna, BSIJ, kemudian pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Jombang. Yang ketujuh adalah beberapa ibu di kami itu sudah mendukung program Greenfield yang ada di Jombang. Next Bapak. Oke, program jangka panjang dari KSM atau kelompok Kemayu Berseri ini, Bank Sampah kita mempunyai program jangka panjang dan semoga nantinya bisa terwujud untuk menghiasi Jombang. Yang pertama adalah pembentukan relawan atau kader bank sampah di masing-masing dusun yang nantinya akan memonitoring adanya pilah sampah dari rumah. Yang kedua, rumah edukasi sampah yang nantinya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan keterampilan ibu-ibu PKK khususnya atau remaja, karena kami juga bekerjasama dengan Karang Taruna. Yang berikutnya edukasi pemanfaatan sampah organik. Nah, kebetulan di desa kami masih minim sekali
pemanfaatan sampah organik. Yang ada di desa kami ada ekoenzim dan composting, dan mungkin ada banyak hal lagi yang lain yang bisa kami dapatkan nantinya. Yang keempat adalah workshop daur ulang kreatif, dan bismillah semoga nanti bisa terwujud adanya sentra UMKM daur ulang sampah di desa kami. Semoga hal ini nanti bisa terwujud ya, dengan adanya program jangka panjang desa kami. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 disebutkan, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, bahwasanya Allah itu sudah mengingatkan kepada kita, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ya, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya selain sampah itu menjadi tugas sosial bagi kita, itu merupakan sebuah kebaikan di mana Allah mencintai kebersihan. Kemudian ayat ini juga memberikan bahwa dan menjaga lingkungan adalah tugas kita. Mengurangi sampah, mengurangi pencemaran itu merupakan amal baik dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Insya Allah pahala kita juga akan barokah. Lanjut Bapak, komentasi dari kegiatan di bank sampah kami bisa dilanjut Bapak? Ya. Di Kecamatan Jogoroto tidak hanya bank sampah ngumpul, tetapi ada TPS 3R dan bank sampah di desa lain. Hanya hari ini kita menuju desa kecil tentang bank sampah desa ngumpul. Lanjut Bapak. Desa ngumpul dengan segala potensinya, ada lontong, lempat, kasur. Oke, lanjut. Ini bank sampah desa Kumayu. Boleh itu Kumayu berseri. Lanjut Bapak. Ini berbagai kegiatan kami dari pemilihan, penimbangan sampai setor ke BSIJ Jombang. Oke, timbang, catat, dan tabung. Jadi kita sebagai ibu-ibu punya tabungan tabungan sampah yang nantinya seperti yang saya sampaikan bisa berupa uang atau berupa sembako. Lanjut. Nah, ini pengolahan sampah, pemilahan sampah yang ada di bank sampah. Lanjut Bapak, ini kreatif warga dari Ekobri, pembuatan tikar ataupun kerajinan tas bunga, sampai ada baju-baju yang pernah kita jual ke sekolah yang membutuhkan ketika pameran. Lanjut Bapak. Oke, untuk hari ini pemaparan saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sebelum pamit, saya ingin membacakan sebuah pantun. Mohon cakep ya Bunda. Oke, Pak Mamat jualan tomat. Semangat untuk nafkahi keluarga. Para dewan juri yang terhormat, kalau bisa juara 1, kenapa 2 atau 3? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Dewan Juru, pengurus PKK Kabupaten serta seluruh hadirin dan peserta lomba kader PKK Kabupaten Jombang. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Hari ini saya Bu Eni Astuti, kader Pokja 1 Desa Mancar, Kecamatan Peterongan. Ini akan menyampaikan program unggulan kami di Desa Mancar, yaitu Gen Orbit, yaitu generasi orbit tanpa terbit masalah digital. Mengapa ibu-ibu kita angkat masalah digital? Ada yang tahu? Karena masalah digital, terutama ini adalah masalah yang terus ada dan terus ada, dari ada sampai sekarang, mungkin sampai nanti. Coba ibu perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, dari anak bisa megang, panjenengan sudah memberikannya. Gimana betul? Panjenengan pernah meminjamkan ini kepada anak-anak atau cucu
gambar atau bahkan dia notol-notol dibiarkan saja. Ketika ditanya, Bu, kok puteranipun wayahipun dipun paringi HP, mboten napa-napa Bu, sing penting menang. Nggih napa mboten? Nah, itu. Dari situlah kita mengangkat ini supaya digital yang seharusnya membantu kita membuat inovasi-inovasi dan membantu mencerdaskan generasi bangsa akan bisa terwujud supaya tidak salah langkah. Next. Nah, program kerja Pokja 1 Desa Mancar dengan Gen Orbitnya ini dilaksanakan melalui kegiatan Tuger Hancer, yaitu membentuk generasi yang sehat dan cerdas. Nah, untuk itu kami bersinergi, berkolaborasi dengan semua Pokja yang ada di Desa Mancar, dengan remajanya, dengan remaja masjidnya, dengan posyandu balita, bahkan dengan posyandu lansia. Next. Gen Orbit adalah singkatan dari generasi orbit tanpa terbit masalah digital. Adalah sebuah kegiatan ibu, kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang berfokus pada pola asuh anak dan remaja di era digital. Nama ini menggambarkan harapan agar anak-anak kita, generasi muda, penerus bangsa, bijak dalam menggunakan digital. Nah, sasaran yang ada di Desa Mancar ini anak usia 0 sampai 4, 510 anak. Usia 5 tahun, 5 sampai 9 tahun, 476 anak. Usia 10 sampai 14 tahun, 454 anak. Dan usia 15 sampai 18 tahun yang gencar-gencarnya menggunakan gadget atau HP sebanyak 542. Ini adalah PR bagi kita untuk membawa mereka yang hampir 2000 menjadi generasi muda yang benar, yang bijak dalam menggunakan gadget atau memanfaatkan era digital ini. Next. Nah, tentunya dari yang hampir 2000 itu kami dari kader PKK Desa Mancar belum bisa menjangkau semuanya. Mengapa? Karena coba ada yang tahu mengapa kita tidak bisa mencapai dari hampir 2000 itu untuk kita berikan sosialisasi? Ada yang tahu? Satu, karena tidak semua warga menjadi kader PKK. Tidak semua warga ikut dalam pengajian, karena sasaran kami nanti di samping kader-kader PKK yang ikut pengajian-pengajian remaja masjid ada melalui posyandu lansia juga. Next. Nah, di sini juga calon pengantin kita undang. Mengapa? Untuk menerbitkan, untuk menghasilkan generasi yang sehat, maka perlu edukasi kepada calon pengantin. Bagaimana sebaiknya nanti ketika punya anak, bagaimana gizinya. Nah, itu nanti kita bersinergi dengan Pokja yang lain. Untuk gizi, untuk penimbangan kita bersinergi dengan Pokja 4. Untuk ilmu gizinya kita bersinergi dengan Pokja 3. Dan untuk bina keluarga balita yang penting, yang supaya tidak meminjamkan HP-nya. Boleh nggak Bu kita meminjamkan HP kepada anak-anak? Boleh. Ini adalah kemudahan. Iya nggak? Ya teman-teman? Iya. Tapi apa yang kita bisa pinjamkan ini adalah sesuatu yang tentunya harus sesuai dengan tingkat usia, kebutuhan, juga termasuk ilmu yang ada di sini. Mengapa? Karena di dalam HP itu juga akan bisa meningkatkan kecerdasan otak anak-anak. Yang penting adalah bagaimana cara kita memberikannya, bagaimana kita meminjamkannya. Ada waktu-waktu tertentu. Next. Ini juga
Bina Keluarga Balita Desa Mancar yang bersinergi dengan Pokja 2, kita mewujudkan Gen Orbit tadi. Kita mengedukasi ibu-ibu yang mempunyai balita bagaimana menggunakan gadget yang benar. Bagaimana ibu-ibu cara menggunakan gadget yang benar? Ada yang tahu? Yaitu dengan apa? Iya, betul. Coba diulang ibu. Screen time. Nah, betul. Kita harus mempunyai waktu, ada jatah. Tidak seenaknya menggunakan. Tidak serta-merta karena kita mempunyai kaya, mempunyai HP yang banyak, maka dipinjamkan saja setiap saat kita. Next. Nah, itulah tadi apa yang diprogramkan di Desa Mancar. Kita bersinergi. Nah, yang terpenting Bapak Ibu bahwa di Desa Mancar yang ada juga program internetisasi untuk warga, maka kita dari kader Pokja 1 memprogramkan juga kegiatan yang dilaksanakan dengan para remaja, yaitu BIKON, bimbingan konseling via online. Jadi mereka menanyakan perihal apa saja dengan menggunakan HP, tidak langsung yang dulu dengan pos-pos sabun rasa yang semua orang harus datang. Ini tidak, kita memanfaatkan digital yang ada dengan memberikan cara yang seperti ini dengan online. Mereka yang tidak berani mengutarakan sendiri, biasanya tulis di kuantan apa benar? Bagaimana? Berani nggak kalau anak-anak tulis? Berani mana dengan dia mengutarakan sendiri? Dia akan lebih berani menulis keluhan-keluhannya, apa saja yang dihadapi, tidak berani bilang kepada orang tuanya, maka bisa menuliskan, memanfaatkan teknologi yang ada. Ini kita melaksanakan melalui Paredi, yaitu pola asuh anak dan remaja di era digital melalui sains ini, yaitu sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat serta memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan pengasuh anak tentang pola asuh anak dan remaja, supaya remaja dan anak bisa memanfaatkan digital atau sarana yang sekarang ini sedang lagi hits atau sedang lagi viral dengan cara yang baik. Next. Nah, tujuan Paredi yang kita laksanakan dengan Tugerhacernya, dengan BIKON-nya, dan dengan Gen Orbitnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua dan pengasuh anak tentang pentingnya pola asuh anak di era digital. Mengapa kita sebutkan pengasuh anak? Mengapa? Mohon maaf Ibu, waktunya habis nih. Maka karena tidak semua orang tua bisa mengasuh anaknya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Anulis dari kader Pokja 3 PKK Desa Mancar. Kali ini memberikan materi tentang kelestarian batik lokal. Batik yaitu memberikan motif pada kain, yaitu menolehkan malam menggunakan cantik. Dan batik adalah warisan budaya Indonesia yang sangat berharga. Dan jenis-jenis batik, ada batik tulis yang menggunakan manual, menggunakan cantik dan diisi dengan malam panas, dan batik cat dibuat dengan cat yang terbuat dari tembaga, dan sekarang juga ada batik cat dari kertas. Batik lukis dibuat dengan cara melukis langsung
dibuat dengan menggunakan mesin cetak untuk memindahkan motif ke kain. Batik jemputan atau hibori dibuat dengan cara diikat atau dijahit lalu dicelupkan ke dalam pewarna, dan batik kombinasi menggunakan 2 atau lebih teknik. Contohnya batik tulis dan batik cat. Lanjut. Batik sebagai warisan budaya Indonesia yang berharga dan sebagai identitas Indonesia, dan pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO mengakui bahwa batik sebagai intangible cultural heritage atau warisan budaya yang bukan benda, dan tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Batik diakui UNESCO karena dibuat dengan teknik dan memiliki simbolisme budaya yang sangat melekat dengan kebudayaan Indonesia. Lanjut. Fungsi dan manfaat batik bisa buat pakaian adat atau pakaian sehari-hari, souvenir atau berbagai macam aksesoris atau tas, dan sebagai oleh-oleh. Kenapa kita harus melestarikan batik? Batik merupakan warisan budaya. Membeli dan memakai batik mengajarkan generasi muda membuat batik. Salah satu melestarikan batik yaitu memberikan pendidikan kepada anak-anak remaja yang kebetulan yang setiap tahun bekerja sama dengan SD Mojagung melaksanakan pelatihan batik untuk anak sekolah dasar, dan sebagai kurikulum atau program yaitu P5 atau outing class. Lanjut. Para pengrajin batik mengatakan bahwa yang lebih banyak membeli atau memakai batik yaitu orang-orang yang berumur kisaran 30 tahun ke atas. Jadi kami berupaya untuk membuat atau berproduk batik yang kira-kira bisa dimanfaatkan atau yang disukai untuk remaja, yaitu dengan motif-motif yang unik dan warna-warna yang cerah. Solusi mempertahankan batik agar tetap eksis yaitu belajar sendiri atau latihan dan tidak mampu memakai batik. Lingkungan formal ataupun informal mengunjungi tempat-tempat wisata dan ikut memasarkan batik seperti misalnya lewat media sosial. Lanjut. Jadi macam-macam motif batik sebenarnya masih banyak, jadi kita bentuk motif kalung dan motif jombangan serta motif buah mojo. Filosofi batik mojo yaitu kekuatan dan kesabaran. Buah mojo memiliki kulit yang keras dan tahan lama, sehingga motif batik mojo dianggap sebagai simbol kekuatan dan kesabaran, sehingga pemakai ini diharapkan untuk memiliki kekuatan dan kesabaran
Yang membatik bersama SDN Tanggarejo yang tiap tahun mengadakan pelatihan batik dan membatik bersama SDIT Al-Khalifah Sidoarjo. Ini bersama mahasiswa KKN IPJB Jombang dan pernah juga memberikan pelatihan kepada anak SLB yang berada di Panti Asuhan Moro yang kebanyakan itu tuna perungu, misi tuli. Dan ini pesanan-pesanan untuk seragam PKK dan koleksi batik kami, batik mojo dan batik Sibori dan Ekoprint. Dan ini review Bu Camat mengenakan batik kami, produksi kami, dan hasil pesanan-pesanan. Terima kasih. Mari kita lanjutkan melestarikan batik untuk masa depan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ati dari Kecamatan Budo mewakili masuk di Pokja 2. Yang mana Pokja 2 ini mempunyai program unggulan yaitu Gelari Pelangi. Gelari Pelangi ini artinya adalah gerakan keluarga Indonesia dalam peningkatan pendidikan, keterampilan, dan penguatan ekonomi. Nah, Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah saya hari ini menampilkan keterampilan membuat batik jumbut, yang mana batik jumbut itu bahannya adalah kain seperti ini Ibu, kain polos putih, jenisnya primissima. Kemudian saya membuat ini 2 meter, sedangkan untuk bahan yang lainnya ini karet gelang, kemudian ada kacang kedelai, kemudian ini pewarna kain, kemudian ini adalah pengunci warna. Nah, untuk selanjutnya saya membuat pola terlebih dahulu. Pola ini berbentuk segitiga sama sisi yang berukuran 12 cm. Kemudian kain yang sudah saya buat ini saya lipat menjadi 2. Kemudian saya ambil yang di tengah-tengahnya, tengah-tengahnya ini, kemudian untuk yang polanya, pola yang tadi saya letakkan di tengah-tengah itu, kemudian saya buat ini menyamping dengan saya kasih tanda dengan titik-titik ke samping, kemudian ke bawah sampai selesai, ke sini juga ke samping, ke bawah sampai selesai. Nah, terjadilah titik-titik dari 2 meter kain ini ada titik-titiknya. Setelah ada titik-titiknya, kemudian saya buat ini yang namanya saya kuncir dengan karet gelang dan isinya adalah kacang kedelai. Itu tadi semua saya kuncir
punjer sampai selesai dari 2 meter itu, terjadilah seperti ini hasilnya, jadi kunciran. Oke. Setelah jadi kunciran, kain-kain yang jadi kunciran ini kemudian saya beri warna. Warna ini sudah saya kasih dengan air, dan warna ini akan saya tuangkan di tempat ember. Oke. Kemudian kain dari ini saya masukkan di dalam ember yang sudah ada warnanya ini. Saya celup-celup, saya bolak-balik, dan akhirnya kalau sudah rata ini nanti saya bawa keluar, saya jemur di tempat yang panas, ya, saya jemur di tempat yang panas sekali selama minimal 5 menit, maksimal 10 menit, dan itu nanti kalau sudah kering ini bisa saya ambil. Kemudian yang namanya punjer-punjer ini bisa saya ambil kembali, saya lepaskan semuanya, sehingga setelah saya lepaskan semua punjer-punjer ini menjadi seperti ini. Oke. Setelah sudah menjadi seperti ini, kemudian saya kunci dengan pewarna itu, namanya butter glass. Bentuknya bahannya seperti ini, Bu. Ini butter glass. Ini saya tuangkan di ember lagi. Kemudian yang ini sudah seperti ini, saya kembali saya masukkan, saya lempet, saya pojok-pojok, sehingga yang warna ini semua sudah jadi dan rata. Ini saya lipat. Saya lipat seperti ini. Kalau sudah seperti ini, setelah sudah seperti ini ya, sudah dikunci. Ini sudah dikunci, dimasukkan kresek. Kenapa harus dimasukkan kresek? Karena aman, ya, aman. Kemudian saya biarkan minimal 3 jam, maksimal itu 6 sampai 12 jam. Kalau lebih lama itu lebih baik, karena penguncinya ini awet, gitu ya. Nah, setelah itu mungkin besok paginya saya buka kembali yang ini, kemudian saya cuci lagi, Bu, sampai bersih, ya, di air yang mengalir sampai bersih. Setelah bersih kemudian saya jemur lagi, ya, di tempat yang tidak kena sinar matahari. Nah, setelah itu kemudian saya ambil, kemudian saya setrika di rumah, kemudian sudah selesai. Enggak mau. Ini bisa menghasilkan satu potong jemputan ini, dan bisa dijual untuk keperluan keluarga kita masing-masing. Dan harapan saya, Ibu, untuk pembuatan batik jembut ini, saya ingin mengembangkan kepada banyak orang, terutama ini kepada siapa nih? Kepada kelompok-kelompok dasawisma, terutama RT, RW, ataupun siapapun, ibu-ibu mungkin ada yang menghendaki untuk membuat batik ini,
monggo silakan. Nanti saya sanggup untuk menjadi apa ya? Ulangi. Itu yang dapat saya tekan karena saya ini memang cinta dengan produk dalam negeri. Kecintaan saya dengan produk lokal dalam negeri, saya ingin mengembangkan ini kepada khalayak yang ada di Kabupaten Jombang dan umumnya di tempat-tempat lain. Itu yang dapat saya tekan dan saya itu mengharap karena saya ini juga apa ya, mengabdi. Saya ini kan mengabdi kepada bangsa. Saya ini harus berbagi kepada sesama. Saya ini juga mengabdi kepada masyarakat. Saya pun juga harus berbagi kepada rakyat. Demikianlah ibu-ibu yang dapat saya tekan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, ibu-ibu semua kader PKK yang hebat. Alhamdulillah. Siang ini sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Firulhania. Saya mewakili kader PKK Pokja 1 Kecamatan Badai. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang cegah pernikahan anak, wujudkan generasi emas atau wujudkan Indonesia emas. Kenapa harus dicegah? Karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernikahan itu tidak hanya bermodalkan cinta. Mohon maaf, anak-anak muda sekarang menikahnya hanya karena cinta, hanya karena dia ganteng, hanya karena dia seksi dan lain sebagainya. Jadi setelah pernikahan pasti ada banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita lalui bersama dengan pasangan. Dan pernikahan itu tentunya membutuhkan rencana-rencana ataupun membutuhkan persiapan. Yang kedua, kenapa pernikahan dini harus dicegah? Yang kedua adalah akan menambah angka stunting. Ibu-ibu yang kami hormati, tadi banyak paparan yang sudah disampaikan bahwa stunting di Kabupaten Jombang masih ada, dan kemungkinan juga di Kecamatan Bareng pun masih ada Ibu. Tapi insya Allah nilainya sudah agak menurun dari tahun ke tahun, karena memang itu yang kami harapkan ya. Yang ketiga adalah akan mempengaruhi kehormatan bangsa. Ketika keluarga-keluarga Indonesia bisa memberikan kontribusi yang baik kepada bangsa, insya Allah kehormatan bangsa kita akan baik. Akan tetapi jika keluarga-keluarga Indonesia banyak yang broken, banyak yang cerai-berai, banyak yang bermasalah dan lain sebagainya, maka itu nanti akan mempengaruhi kehormatan bangsa. Selanjutnya adalah faktor pernikahan anak. Apa yang menyebabkan? Yang pertama adalah married by accident. Ibu-ibu yang kami hormati, married by accident ini adalah permasalahan yang sudah biasa terjadi kepada anak-anak muda. Married by accident ini adalah kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang tidak direncanakan, kehamilan di luar nikah. Yang kedua adalah pendidikan yang rendah. Dengan rendahnya pendidikan, terutama pada akses kesehatan reproduksi atau kurangnya pemahaman dari masyarakat, terutama anak-anak muda tentang rendahnya akses kesehatan reproduksi. Yang ketiga adalah tentang ekonomi, Bapak Ibu. Ekonomi di sini memang kebanyakan masyarakat masih menganggap bahwa dengan kita menikahkan anak-anak kita, mungkin yang lebih muda atau di bawah 19 tahun, mereka beranggapan itu nanti akan mengurangi beban keluarga, beban pengeluaran keluarga, sehingga terkadang banyak orang tua yang menginginkan anak-anak kita menikah di usia muda atau di usia di bawah 19 tahun. Yang ketiga, mohon maaf, yang keempat, pola asuh yang kurang tepat. Pola asuh yang kurang tepat di sini, saya yakin ibu-ibu pasti bisa, tapi mereka-mereka yang berada di pelosok desa, mohon maaf karena memang di Kecamatan Bareng itu sudah ada wilayah yang begitu enak, ada wilayah yang begitu sejuk. Ketika mereka melakukan
kegiatan atau ketika mereka melakukan hubungan seksual itu, hubungan intim itu enak banget gitu. Apalagi ketika ada anak-anak muda di situ lawan jenis, mereka bertemu dan lain sebagainya, itu nanti tanpa pengawasan orang tua itu nanti akan berpengaruh. Makanya pola asuh yang tepat itu perlu diberikan kepada anak-anak kita sejak dini, terutama kepada anak-anak kita yang memasuki usia remaja. Yang selanjutnya adalah lifestyle. Lifestyle di sini adalah bagaimana sekarang anak-anak sekarang, atau tidak anak-anak, mungkin kita sendiri, lifestyle kita sudah berbeda, Bu. Mungkin dari makanan kita, dari kebiasaan kita, yang dulunya kita dulu sering bergerak, yang dulunya kita ngapa-ngapain dengan manual, tapi sekarang tidak, Bu. Sekarang itu sudah canggih ya, semuanya tinggal klik-klik dan lain sebagainya sudah datang sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah next Pak. Dampak pernikahan anak. Dampak pernikahan anak di sini adalah rentan perceraian. Karena sekarang mohon maaf saya menginformasikan kepada panjenengan sedoyo, karena memang saat ini angka perceraian itu sangat meningkat. Angka perceraian sangat meningkat, dan itu tidak hanya di Kabupaten Jombang, bahkan mungkin hampir di semua kabupaten, terutama di Jawa Timur. Yang kedua adalah rentan menyebabkan kematian ibu dan bayi. Ketika anak-anak kita menikah di usia di bawah 19 tahun, maka kemungkinan pada masalah kematian ibu dan bayi itu akan terjadi di sekitar kita. Yang ketiga adalah bayi rentan mengalami keterlambatan pertumbuhan. Meskipun anak-anak kita, anak itu dilahirkan, akan tetapi jika anak tersebut atau bayi tersebut dilahirkan oleh ibu yang di bawah usia 19 tahun, itu akan rentan mengalami pertumbuhan. Karena nopo, terkadang ibunya masih 18 tahun, 17 tahun, 17-18 tahun itu kan masih enak-enaknya yang remaja ya, Bu ya. Masih seneng-senengnya remaja untuk bisa bahagia, untuk bisa meng-up atau bisa bisa meng-up skillnya, sehingga mereka bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa happy seperti itu. Akan tetapi jika usia-usia seperti itu, tapi anak tersebut harus harus bertanggung jawab atas keluarganya dan lain sebagainya, atau harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya, maka ngapunten itu nanti akan berpengaruh kepada pertumbuhannya. Yang keempat adalah rentan mengalami KDRT. Mohon maaf, KDRT sering terjadi terutama terhadap ibu dan anak. KDRT ini terutama kepada anak-anak kita yang masih usia muda, yang belum bisa mengontrol emosinya. Dengan emosi yang masih labil, terkadang kemarahan itu bisa berupa tendangan dan lain sebagainya. Sehingga kalau hal itu terus terjadi di dalam keluarga, maka keluarga-keluarga Indonesia akan banyak minusnya. Yang kelima adalah tentang mengalami depresi. Mohon maaf, karena memang perempuan itu, apalagi kalau ibu itu sebagai ibu rumah tangga, kalau ibu rumah tangga itu tidak bisa membawa dirinya sendiri untuk bisa bahagia atau menciptakan kebahagiaan di dalam keluarganya, itu bisa menjadi depresi dan lain sebagainya. Next Pak. Nah, bagaimana solusi pencegahannya? Untuk upaya pencegahan, kami dari Pokja 1 PKK Kecamatan Balik, yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi bagi remaja dan orang tua. Kita terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tidak hanya kepada remaja, tapi juga kepada orang tua. Antara orang tua harus balance, menerima materi-materi seperti ini, menerima edukasi-edukasi seperti ini. Yang kedua adalah penguatan peran sekolah dan komunitas. Ini perlu sekali. Jadi kita menjalin kerjasama dengan para komunitas, terutama mungkin di organisasi-organisasi ada Muslimat, Fatayat, ada DMI dan lain sebagainya. Kita juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan sekolah-sekolah ataupun madrasah, karena memang kita berupaya untuk mengurangi angka pernikahan anak.
konseling ini mereka bisa datang langsung ke kita, baik WA juga bisa, baik pun juga bisa. Tapi yang jelas waktu COVID kemarin atau di waktu 2019-2020 kemarin banyak sekali orang tua yang menjerit karena anak-anaknya atau perilaku anaknya yang sudah menyimpang dari biasanya. Next Pak. Nah, ini adalah data yang kami himpun Ibu-ibu. Data yang kami himpun ini adalah data yang kami peroleh dari KUA setempat, yaitu KUA Kecamatan Klaten. Kami mengambil dari tahun 2023, 2024, 2025. Angka pernikahan semakin menurun dari tahun ke tahun, dan angka pernikahan anak atau usia di bawah 19 tahun 2023 ada 6 peristiwa, 2024 ada 5, dan 2025 ada 5. Artinya angka pernikahan anak semakin menurun. Dan di sini ada hubungannya apa dengan stunting? Ada ya. Oke, jumlah stunting di sini sudah ada dan lain sebagainya. Jumlah kematian ibu dan bayi juga mulai menurun. Alhamdulillah ibu-ibu yang kami hormati, untuk itu kami dari Organisasi Kecamatan Klaten terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewan Juri dan tak lupa semua para tamu undangan yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya Suliswati, Pokja 2 dari Desa Kromong, Kecamatan Musikan, Kabupaten Jombang. Saya akan mempresentasikan PKK Desa Kromong yang bertema UP2K. UP2K, siapa yang tahu singkatan dari UP2K? Siapa? Oke, betul. UP2K singkatan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. UP2K adalah kegiatan ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok PKK. UP2K PKK fokus pada UMKM yang berbasis rumah tangga. Tujuan UP2K: 1. Meningkatkan pendapatan keluarga. Yang kedua, meningkatkan keterampilan perempuan. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya usaha mikro. Yang keempat, meningkatkan kemandirian ekonomi. Next. Bentuk kegiatan UP2K. Yang pertama, simpan pinjam atau modal bergulir. Modal UP2K di desa kami saya pinjamkan dengan cara bergulir. Setiap tanggal 15 1 bulan sekali harus berkumpul semua nasabah itu, saya buatkan grup ibu-ibu. Di situ setiap tanggal 15 saya kode waktunya bayar UP2K nggih monggo. Terus setiap tanggal 15 semua nasabah berkumpul di saya untuk membayar modal pinjamannya. Habis itu kalau ada acara pleno desa, saya kumpulkan uangnya itu, terus saya pinjamkan lagi dengan cara bergulir bergantian. Yang kedua, pemasaran produk bazar dan online. Next. Sasaran simpan pinjam. Yang pertama, pelaku UMKM. Yang kedua, pengembangan usaha. Yang ketiga, ibu rumah tangga. Pelaku UMKM, awalnya saya pinjami modal. Yang pertama ya dari sedikit dulu ya Bu, 500.000. Terus berapa bulan lagi sudah lunas, dipinjami lagi, berkembang menjadi 1 juta. Kalau sudah lunas, dipinjami lagi, sehingga menjadi lebih banyak lagi. Next. Modal UP2K
dikasih modal dari dana desa. Modal awal diperoleh dari dana desa yang diberikan setiap tahun secara bertahap, mulai tahun 2020 sampai tahun 2025. Tahun 2020 UP2K dimodali dari dana desa sebesar 3 juta. Tahun 2022 dikasih lagi 1 juta. Tahun 2023 dikasih lagi 2 juta. Tahun 2024 dikasih lagi 1 juta. Tahun 2025 dikasih lagi 1 juta. Total modal awal adalah 8 juta. Dan alhamdulillah melalui kegiatan simpan pinjam untuk saat ini sudah berkembang menjadi 13 juta. Nah, ini contoh produk UP2K berupa makanan, keripik tempe. Nah, inilah produk unggulan desa kami, Bu, UMKM yang ada di desa kami. Saya membawa produknya. Apabila ibu-ibu mau beli, monggo. Inilah, Bu, produk keripik tempenya. Sebelah kiri. Nah, ini adalah produk keripik tempe yang ada di desa kami. Dan alhamdulillah produk ini sudah aman, Bu. Iya. Rasanya gurih, enak. Monggo menawi jenengan sedaya usahakan, harganya hanya 8.000. Ini sudah halal BPOM. Nggih. Sudah aman, sehat, Bu. Monggo menawi usahakan, nggih. Di desa kami ini produk unggulan. Dan alhamdulillah, Bu, laris ini, Bu. Alhamdulillah bisa menambah usaha UMKM yang ada di desa kami. Nah, yang kedua ada abon dari jantung pisang. Ini asli produk membuat sendiri, Bu, yang pernah dilakukan pelatihan di desa kami. Ini namanya abon dari jantung pisang. Ini bisa dimakan langsung, bisa buat isian kue, terserah dengan ini buat apa saja, enak. Pengganti ayam, pengganti daging, enak sekali, ya. Nah, ini juga produk unggulan dari desa kami. Alhamdulillah ini juga UMKM yang ada di sana yang dipinjami modal dari UP2K PKK Desa Kromo. Next. Nah, ini juga ada kerajinan dari kotak tisu dari anyaman pandan. Baik, Bu, ini buat sendiri, asli produk dari desa kami juga. Tisu dari anyaman pandan. Pernah lihat, Bu? Pernah? Belum? Bawa sini betul apa supe? Banyak sama ingat ya Allah kan. Bawa lah kalau betul akan coba dipromosikan sekalian. Iya, lupa. Besok, Bu, buka TikTok lah muncul. Saya Keranjang kuning. iya, bisa klik di keranjang kuning. Bagus, Bu, lihat bagusnya. Asli dari Jawa, desa. Nggih, mboten apa-apa nggih. Musikan. Next. Nah, pemasaran saya melalui offline dan online. Ya, produk-produk ini semua dipasarkan melalui offline dan online, Bu. Next. Nah, pemasaran produk melalui offline seperti ini, Bu, ikut berprestasi dalam kegiatan meja jual di acara pleno PKK kecamatan. Kalau ada pleno di kecamatan, bawa produk-produk saya, barangkali ada yang mau beli. Nah,
Bapak-bapak terdekat kalau mau ya dititipi, Bu nitip, barangkali laku ya, namanya usaha. Mengikuti kegiatan gelar potensi Kecamatan Musian kemarin Bu, ada acara di musik di kecamatan. Alhamdulillah produk saya itu laris semua. Produk dari UP2K PKK Kabupaten alhamdulillah laris sampai habis. Soalnya sih iya Bu, tetangga itu mesti ditawari, terus nanti tetangga-tetangga bisa mengajak teman-temannya, ayo Bu ke pasar, itu ada produk keripik tempe, ada abon dari jantung pisang, ada itu tadi tempat tisu, iya, jadi kan geduk tular Bu, dan alhamdulillah laris manis sampai habis, tidak tersisa. Nah, kegiatan bazar seperti ini Bu, dipasarkan seperti ini, ikut kegiatan bazar, di kegiatan apapun diikuti produknya. Pemasaran online. Terima kasih. Sebelum saya tutup, lihat dulu ya. TPP Kabupaten Jombang. Salam sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Dewan Juri yang terhormat, ibu-ibu PKK hebat dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Jombang. Perkenalkan, nama saya Sulisna, saya perwakilan Pojat 1 dari Kecamatan Moro, berasal dari Desa Banyuwangi. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu program dari Pojat 1 dengan tema Paredi. Kami mengambil kegiatan sosialisasi dampak gadget pada anak. Dalam kegiatan ini, kami berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah sekitar desa kami dan berkolaborasi dengan Dinas PPKB PPA yang berada di wilayah Kecamatan Moro. Next Pak. Dalam kegiatan ini kami laksanakan di RA Al-Falah Ujung yang berada di Desa Banyuwangi. Dalam kegiatan ini kami mengundang 38 siswa beserta orang tua. Next Pak. Kegiatan dilaksanakan seperti biasa, yaitu dengan rangkaian-rangkaian kegiatan seperti pembukaan, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, sambutan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa, dan terakhir pemaparan materi dari narasumber kami, yaitu Ibu Rahmatullahi dari Dinas PPKB PPA yang berada di wilayah Kecamatan Moro. Next Pak. Mengapa kami mengambil tema ini? Karena di era digitalisasi sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak lebih banyak bermain HP dalam kesehariannya. Anak menggunakan HP sepanjang hari. Anak tidak adanya waktu pengaturan penggunaan HP. Jadi anak lebih cenderung seenaknya dalam menggunakan HP. Dan juga anak marah saat HP diminta. Juga kurangnya pendampingan
ibunya harus teriak-teriak, diajak bicara itu melengos, lebih fokus ke HP-nya saja. Dan juga kita lihat dari perilaku emosi kesehariannya, anak itu cenderung lebih asik di kamarnya dengan HP-nya. Susah untuk diajak acara berkeluarga, mereka memilih kegiatannya sendiri. Next slide. Selain dampak-dampak tersebut atau permasalahan tersebut, sebenarnya penggunaan HP itu ada dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak positifnya, bisa memberikan akses informasi dan edukasi di dalam pembelajaran di sekolah. Juga bisa mempermudah komunikasi di dalam keluarga, serta literasi digital dan kreativitas. Namun dampak negatifnya, anak juga mengalami gangguan mental seperti anak depresi dan merasa cemas, juga gangguan susah tidur, penurunan fokus dan prestasi di sekolah, serta isolasi sosial tadi itu. Anak lebih cenderung asik dengan HP-nya sendiri, lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game ataupun dengan HP-nya seperti scroll TikTok game. Ibunya juga biasanya. Next Pak. Dalam penggunaan HP yang baik, seharusnya ada pendampingan dari orang tua dan juga dari pihak sekolah. Perlu diadakannya edukasi literasi digital, diantaranya mengajarkan anak etika digital, mengenali konten-konten yang positif dan negatif, juga mewaspadai cyberbullying. Seperti kasus sekarang ini banyak sekali bullying yang ada di sekolah. Dan juga kita juga perlu menjaga privasi anak. Next Pak. Dalam kegiatan kemarin, kami mendapatkan solusi untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak yang dilakukan pada acara sosialisasi penyerahan penggunaan gadget di MIA. Yang pertama, kita membuat kesepakatan antara guru, orang tua dan anak, kesepakatan tentang penggunaan gadget. Yang kedua, orang tua perlu mengajar anak untuk berbicara dari hati ke hati. Yang ketiga, mengalihkan anak dari main HP terus dengan memberikan aktivitas fisik seperti mengajak seni ataupun mengajak untuk membaca. Dan juga kemarin penerapan ruang tidur bebas gadget, terutama 1 jam sebelum tidur. Next Pak. Harapan kami, kegiatan ini diselenggarakan oleh PKK Bojong 1 dengan harapan yaitu anak dapat membatasi penggunaan gadget, anak lebih fokus dan sehat secara mental. Orang tua menjaga komitmen yang sudah disepakati tadi, dan juga harapan kami kolaborasi pemerintah, sekolah dan orang tua terus berlanjut. Next Pak. Di sini ada dokumentasi kegiatan kami pada saat sosialisasi. Next. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Juri di PKK Kecamatan Kabupaten Jombang, yang saya hormati seluruh anggota PKK Kabupaten Jombang, yang saya hormati seluruh undangan yang di tempat ini. Ya, perkenalkan, nama saya Ani Suciati, saya perwakilan dari Kecamatan Wonosalam. Di sini saya mewakili Pokja 3. Saya mengambil bidang pangan. Judul tema kami pada kegiatan kali ini adalah pemanfaatan makanan untuk pangan dan peningkatan pendapatan keluarga. Next. Di sini kita akan saksikan video
singkat dari kegiatan kami. Ini adalah profil dari kegiatan kami. Perkenalkan, nama saya Anis Sudiati. Saya berasal dari PKK Kecamatan Wonosalam. Di sini saya mewakili dari Pokja 3. Saya fokus di bidang pangan. Mengapa saya fokus di bidang pangan? Karena menurut saya pangan adalah kebutuhan yang utama di kehidupan sehari-hari. Pangan di sini yang saya maksud adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh tubuh kita dan bermanfaat bagi kebutuhan jasmani. Pangan harus memenuhi kriteria B2SA, yang artinya pangan itu harus beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Untuk mendapatkan pangan B2SA, kita dapat memanfaatkan pekarangan rumah yang ada melalui program Aku Hatinya PKK. Harapan saya sebagai tim penggerak PKK, saya berharap setiap ibu rumah tangga dapat menyajikan makanan yang beraneka ragam, sehat dan aman untuk keluarga, serta dapat membantu perekonomian keluarga melalui program pemanfaatan lahan pekarangan hutan. Di sini saya mengajak beberapa ibu rumah tangga untuk menjadi anggota kelompok wanita tani. Kami bersinergi dengan beberapa lembaga dan instansi, yaitu Kelompok Tani Dusun Pucangrejo, BPP Wonosalam, dan Dinas Pertanian Jombang. Iya. Di sini yang menjadi latar belakang daripada kegiatan kami adalah yang pertama, untuk meningkatkan kebutuhan gizi keluarga sesuai dengan B2SA, yang artinya pangan itu harus beragam, bergizi, sehat, serta aman, dan menjadi kemandirian pangan. Untuk latar belakang yang kedua, karena masih banyak masyarakat sekitar yang belum memanfaatkan pekarangan rumah dengan maksimal dan berdaya guna. Menanamkan pola pikir kepada kaum perempuan bahwa di rumah pun bisa membantu suami untuk mendapat penghasilan melalui pemanfaatan pekarangan. Next. Iya. Adapun tujuan dan sasaran kami. Tujuan kami yang pertama adalah pemenuhan gizi keluarga secara berkesinambungan. Tujuan yang kedua, meningkatkan keterampilan keluarga dalam budidaya tanaman pangan serta pengolahan yang tepat guna. Tujuan yang ketiga, meningkatkan pendapatan keluarga. Adapun sasaran kami ada 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, yaitu ibu-ibu rumah tangga. Mohon maaf sebelumnya ya. Untuk jangka pendeknya, kaum ibu-ibu sekitar rumah atau ibu rumah tangga. Untuk jangka menengah, yaitu 1 dusun, khususnya Dusun Pucangrejo. Untuk jangka panjangnya ada 1 desa dan bisa lebih luas lagi jangkauannya. Next. Ya. Ini langkah-langkah yang kami lakukan dalam kegiatan yang adapun langkah-langkah yang kami lakukan dalam kegiatan kali ini, yang pertama mengidentifikasi, yang kedua mensosialisasi dan mengedukasi. Kami juga menjalin kerjasama, kami melaksanakan kegiatan, dan kami mengadakan monitoring serta evaluasi. Untuk langkah yang pertama, identifikasi, yaitu melakukan survei lokasi terlebih dahulu. Kita mencari kelompok wanita yang memiliki visi yang sama, memetakan potensi dan kesesuaian lahan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Kemudian kami melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok tentang maksud dan tujuan daripada kegiatan kami. Kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga dan instansi, yaitu dengan BPP, PPL Pertanian, kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, dengan kelompok tani Dusun
Pucang-Rejo dan juga kerjasama dengan akademisi UPN veteran. Dalam pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan pertama adalah kami mengolah lahan sebelum ditanami. Kami membagikan bibit tanaman, kemudian proses penanaman bibit serta pemeliharaan sampai dengan masa panen. Kemudian kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada anggota kami. Kami menanyakan apa saja yang menjadi kendala dalam kegiatan kita. Next. Ya, adapun hambatan yang kami hadapi selama kegiatan kami ini ada 3. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan budaya, kemudian pandangan tradisional, serta kurangnya dukungan. Untuk hambatan kurangnya kesadaran dan budaya, masyarakat belum terbiasa memanfaatkan pekarangan secara intensif dan menganggap kurang bermanfaat dibanding lahan lain, karena kondisi wilayah di daerah kami yaitu Wonosalam, lahan hutan yang masih ada, lahan pekarangan, lahan sawah, perkebunan itu masih sangat banyak. Dan untuk hambatan yang kedua adalah pandangan tradisional. Banyak yang menganggap pemanfaatan pekarangan hanya untuk kebutuhan keluarga saja dan tidak bisa memenuhi permintaan pasar, sehingga tidak ada tindakan berkelanjutan. Ya, itu hambatan yang terakhir, kurangnya dukungan terutama dari pemerintah desa yang belum menganggarkan pada APBDes tahun berjalan. Next. Adapun harapan yang pertama, adanya dukungan dari pemerintah desa yang teranggarkan pada program ketahanan pangan pada dana desa. Harapan kami yang kedua adanya pembinaan serta pendampingan yang kontinuitas sehingga program ini dapat berjalan selamanya. Kemudian semakin bertambahnya pola pikir masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan gizi sesuai dengan B2SA melalui program kemandirian pangan. Ini kami mempunyai beberapa foto dokumentasi kegiatan. Kami juga mengikuti pelatihan tematik pekarangan pangan lestari yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Next. Ini kami mensosialisasikan kepada anggota kami dan mengajak untuk berkegiatan untuk memanfaatkan pekarangan rumah. Next. Ini contoh tanaman warga. Di sini ada beberapa, ada cabai, terong, tomat. Kalau kita lihat, nah, sebenarnya masih banyak lagi. Hanya ini saja yang dapat saya contohkan karena kita terhadap waktu ya. Next, Mas. Next. Ya, kami juga mengikuti sekolah lapang yang diadakan UPN veteran. Kita menerima bantuan bibit, kami juga menerima edukasi tentang pembuatan pupuk nabati dan juga pestisida organik. Next. Ini adalah contoh hasil panen daripada kegiatan kami pemanfaatan pekarangan rumah. Next. Thank you. Ya, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita sukseskan ketahanan pangan nasional melalui program ketahanan pangan keluarga. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Dewan Juri dan para hadirin rahimahullah. Perkenalkan, nama saya Ibu Khudrotin dari Pokja 2, Desa Sekoterjo, Kecamatan Sumogido. Tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang sekolah orang tua hebat atau SOTH yang telah terlaksana di desa kami. Yang pertama yaitu definisi tentang SOTH. SOTH adalah sebuah sekolah pengasuhan yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana atau BKKBN
sikap dan keterampilan orang tua dalam mendidik anak usia dini. Selanjutnya, tujuan diadakannya SOTH atau Sekolah Orang Tua Hebat yaitu satu, mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Bapak Ibu, tujuan ini yaitu mempersiapkan anak agar menjadi anak yang berkarakter positif, sehat dan cerdas. Tujuan yang kedua yaitu penurunan stunting. Ibu Dewan Juri dan para hadirin, stunting tidak hanya dipengaruhi oleh pola makan, tapi juga dipengaruhi oleh pola asuh yang kurang tepat. Pola asuh SOTH ini menjadi solusi penting dalam menurunkan angka stunting yang sekarang masih menjadi problematika di Indonesia. Dan kebetulan desa kami Segodorejo Sumombito pada bulan Mei 2025 masih mempunyai anak stunting sejumlah 35 anak dari 7 dusun. Kami ada 7 dusun. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu penguatan ketahanan keluarga. Di sini orang tua, tujuannya orang tua itu dibekali ilmu. Karena apa? Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Karena anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Orang tuanya lah yang membentuk, kemudian lingkungan. Maka terlebih dahulu orang tua yang dibekali, terutama ibu. Karena al-ummu madrasatul. Karena apa? Ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Selanjutnya, sasaran peserta SOTH di sini yaitu ibu hamil, ibu yang memiliki balita dan baduta. Pada pelaksanaan SOTH di Desa Segodorejo diikuti oleh 30 peserta. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Satu, terstruktur. Jadi terstruktur di sini dilaksanakan secara urut. Yang pertama kita sosialisasi ke desa-desa dulu. Ada 7 desa yang sudah saya sampaikan tadi. 7 desa itu kita sosialisasi tentang SOTH. Nah, menyebarkan selebaran tentang SOTH. Jadi menghimbau para ibu hamil dan ibu yang memiliki balita dan baduta untuk mengikuti kegiatan ini dengan atas izin suami. Seperti itu. Jadi ada belangko tertulis bertanda tangan suami yang mengizinkan istrinya untuk mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, jumlah pertemuan. SOTH memiliki jumlah pertemuan yang berjumlah 14 kali pertemuan atau bisa lebih. Pada pelaksanaannya di desa kami Segodorejo terdapat terlaksana 15 kali pertemuan, termasuk perkenalan, sosialisasi KAA atau kartu kembang anak dan materi, dan kemudian diakhiri dengan wisuda para orang tua. Kemudian evaluasi. Pada pelaksanaan SOTH di desa kami terdapat evaluasi, ibu-ibu, yaitu pre-test dan post-test. Kita semua tahu nih, evaluasi itu tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan sejauh mana para peserta sudah menyerap materi atau ilmu yang disampaikan oleh pemateri. Post-test berarti sebelum acara dilaksanakan, sebelum kegiatan dilaksanakan, peserta diberi ujian. Sesudah materi juga diberi ujian. Seperti itu. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam pelaksanaan SOTH yaitu metode andragogi. Andragogi yaitu pembelajaran yang diterapkan untuk orang dewasa, seperti ceramah,
diskusi kelompok, lokakarya praktis, dan berbagi pengalaman. Tapi juga tidak melulu seperti itu, Ibu. Sesekali kita menerapkan inovasi pembelajaran, yaitu dengan apa? Seperti ibu-ibu PAUD yang mengajar anak-anak usia dini. Nah, itu kan dengan cara bermain sambil belajar. Nah, inovasi pembelajaran yang diterapkan pada waktu itu adalah permainan ulah tangga. Ulah tangga. Semua sudah mengerti ya, permainan ulah tangga. Jadi peserta itu melempar dadu lalu berjalan sesuai dengan angka yang ada pada dadu tersebut. Nah, kalau sudah berjalan lalu pas angka itu adalah ulang, maka turun. Kalau pas tangga berarti naik. Nah, apa maksud dari naik turunnya permainan ini? Kalau ular berarti turun, menunjukkan tulisan perilaku pola asuh yang kurang tepat. Kalau pas tangga berarti naik, menunjukkan pola asuh yang sudah tepat. Selanjutnya materi. Nah, sekarang materi. Kita memasuki materi inti pembelajaran. Satu, perencanaan hidup berkeluarga, yaitu berisi harapan. Setiap orang tua pasti mempunyai harapan. Harapan adalah keinginan orang tua untuk anaknya di masa depan menjadi anak yang sehat, cerdas, berkarakter positif, berguna bagi nusa dan bangsa masyarakat. Yang kedua, kesehatan dan gizi anak usia dini. Salah satunya yaitu tadi untuk menurunkan angka stunting, maka diterapkan pola gizi dan pola makan dan pola asuh yang tepat. Dan yang kedua yaitu penerapan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, konsep diri positif dalam pengasuhan. Di sini orang tua itu diterapkan mengasuh anak itu tidak dengan cara otoriter, tetapi dengan cara demokratis. Untuk yang keempat, peran orang tua dan keterlibatan ayah. Nah, ini yang sudah saya ungkapkan tadi, Ibu Dewi dan Ibu hadirin yang terhormat, bahwa ayah itu juga berperan penting dalam keterlaksanaannya kegiatan ini. Salah satunya yaitu tadi memberi izin kepada istrinya berupa bukti tertulis untuk mengikuti kegiatan ini. Yang kelima, stimulasi perkembangan anak. Nah, di dalam kegiatan SOPH di Sekodarjo pasti ada indikator pencapaian untuk menandakan stimulasi perkembangan anak, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan buku KAA, kartu kembang anak, seperti ini. Kalau di Posyandu KIA itu, kalau di SOTH yaitu KAA, kartu kembang anak. Apa saja isi dari KAA ini? Kalau KIA itu kan mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan. Kalau di KAA ada 7 indikator perkembangan anak. 1, kecerdasan emosional, sosial emosional. 2, menolong diri sendiri. 3, kecerdasan intelektual. 4, gerakan halus. 5, gerakan kasar. 6, motorik halus. Dan 7, terakhir motorik kasar. Yang keenam yaitu pembentukan karakter perlindungan anak. Ini melindungi anak berisi tentang bagaimana menjaga reproduksi seksual pada anak, termasuk juga bagaimana menjaga anak itu dari kejahatan lingkungan. Ibu, kita semua tahu ya, kejahatan pada anak itu terkadang dan kebanyakan tidak dilakukan oleh orang yang jauh, tapi justru orang yang dekat dengan kita.
dari SOTH yang telah terlaksana di desa kami. Selanjutnya, keunikan dan manfaat sudah saya terangkan tadi. Nah, ini dokumentasinya. Sekian dari saya, tentunya masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Dewan Juri Lomba Kader Prestasi Berprestasi IKK Kabupaten Jombang, yang terhormat hadirin semua serta para peserta Lomba Kader Berprestasi Kabupaten Jombang. Perkenalkan, saya Askala Tipot. Saya kader PKK Okja 4 Desa Gondek mewakili Kecamatan Mojowono Kabupaten Jombang. Langsung Mas. Di sini saya akan menyampaikan tema tentang inovasi atau edukasi tentang stunting, pencegahan stunting melalui kartu pasting, kartu pintar anti stunting. Lanjut Mas. Nah, di sini analisa situasi pemerintah Indonesia mencanangkan penurunan prevalensi stunting hingga 14% di tahun 2024. Angka stunting di Kecamatan Mojowono menunjukkan di situ ada 231 anak yang stunting tersebar di 19 desa. Ini menurut data dari EPP GBM 2023 itu di bulan Agustus, dan Desa Gondek sendiri adalah penyumbang salah satunya. Di desa kami terdapat 3 balita stunting, kemudian ada 4 balita gizi buruk serta 10 balita gizi kurang. Selain itu masih ada 3.715 keluarga kategori berisiko stunting menurut portal pemutahiran keluarga tahun 2023. Lanjut Mas. Nah, permasalahan yang ada kenapa sampai tercetusnya kartu pasting yaitu yang pertama, beberapa kelompok prioritas menunjukkan sikap kurang kooperatif terhadap program intervensi penanganan stunting ibu-ibu. Banyak orang tua yang memang nggak mau mengakui kalau anaknya kena stunting. Kemudian yang kedua, penyangkalan kondisi anaknya mengalami stunting, itu entah orang tuanya nanti malu atau gimana. Kemudian yang ketiga, intervensi stunting kurang melibatkan pemanfaatan sumber daya rumah tangga yang ada. Ini permasalahannya. Kemudian lanjut Mas. Next. Di sini dari permasalahan yang ada tercetuslah kami di sini berawal dari kader posyandu itu, bukan saya sendiri. Kami di sini ada kader posyandu bertempat di Dusun Bangunrejo, Posyandu Dahlia Desa Gondek. Sampai tercetusnya pasting di sini adalah kartu pasting adalah flashcard yang berisi informasi atau pesan singkat tentang wawasan stunting dan pencegahannya. Flashcard didesain dengan bahasa yang singkat dan mudah terbaca, mudah diingat, serta ilustrasi gambar yang menarik dan menjadi daya tarik bagi kelompok sasaran. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran pencegahan stunting. Kemudian yang kedua, mengurangi penolakan jika terdapat kondisi anak kita stunting. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan stunting. Dan kartu pasting ini, kenapa kita pakai kartu pasting? Ini adalah akronim dari Kartu Pintar Anti Stunting. Singkatannya berupa akronim yang mudah dibaca dan mudah diingat. Next Mas. Sasaran kartu pasting sendiri di sini, sasaran yang paling utama adalah ada ibu hamil, ibu menyusui, ibu dengan bayi atau balita usia 0 sampai 23 bulan. Kemudian ibu dengan balita usia 24 sampai 59 bulan. Serta tenaga kesehatan dan kader. Kemudian sasaran yang sekundernya di sini ada para remaja, wanita usia subur, lingkungan pengasuhan keluarga, ayah, kakek, nenek, pengasuh, bila ada tokoh masyarakat, tokoh agama, jejaring sosial seperti
kami yang ada di PKK. Kemudian yang terakhir untuk sasaran yang ketiga, RCR ini adalah memangku kebijakan organisasi perangkat desa, dunia usaha dan media massa. Lanjut Mas. Kartu posting sendiri sampai lupa saya keluarkan. Ini saya bawa kartu postingnya. Ini kartu posting, satu paket kartu posting di sini ini berisi 60 kartu dengan 4 kategori yang saya sebutkan tadi. Ada ibu hamil, ibu menyusui, ibu dengan bayi atau balita usia 0 sampai 24 bulan, ibu balita dengan usia 24 sampai 59 bulan. Jadi di sini di 15 kartu untuk ibu hamil, 15 kartu untuk ibu menyusui, 15 kartu untuk ibu dengan bayi atau balita usia 0 sampai 23 bulan. Kemudian yang terakhir 15 kartu dengan ibu balita usia 24 sampai 59 bulan. Dan kartu posting pertama kali kita desain ini di tahun 2023 karena permunculan masalah stunting di bulan Agustus itu kita desain. Terus kemudian kita cetak dan penggadaannya di sini kita cetak dan penggandaan hanya 3.000 karena di situ kita terkendala dengan dana, karena di sini murni itu berasal dari posyandu kami sebuah tim ya. Kemudian kartu posting ini pertama kali kita demonstrasikan itu di bulan September, di tanggal 5 September 2023, di mana di Posyandu ILP Pamungbejo itu pertama kali. Kemudian untuk edukasi atau demonstrasi selanjutnya kita berkegiatan di kelas ibu hamil, ibu balita, posyandu ILP lainnya yang berada di dusun-dusun, serta pertemuan kader. Kartu posting sendiri ini Bu bisa dipinjam dan dibawa pulang oleh ibu-ibu balita ataupun ibu hamil serta ibu menyusui. Dan kartu posting ini bisa dibawa pulang dan dibaca atau dipelajari dengan keluarga, bisa suami ataupun neneknya. Oke, lanjut Mas. Dan hasil dan dampak dari edukasi atau inovasi kami di sini dari 2023 pertama kali keluar kartu posting, kita bisa kode menyumbang 3 balita stunting, 4 gizi kurang dan 10 gizi buruk. Di tahun 2024 alhamdulillah kita mendapatkan hasil. Di situ kami punya 1 balita stunting, kemudian ada 2 balita gizi kurang dan ada 5 gizi buruk. Dampaknya ibu ini yang dampaknya kita harapkan untuk ibu-ibu, dan dampaknya antusiasme dari ibu ataupun warga posyandu yang biasa datang ke posyandu itu semakin meningkat untuk mengikuti posyandu. Dan itulah dampak dari kartu posting kita. Lanjut Mas. Nah ini kreasi dan inovasi keterbaruan penggunaan PESK untuk tujuan pencegahan stunting merupakan konsep baru yang belum umum ditemui. Sedangkan keunggulannya pesan singkat yang mudah diingat dan jelas, memudahkan pengguna untuk memahami informasi tentang stunting. Kemanfaatannya sendiri dapat meningkatkan pemahaman para sasaran tentang pencegahan stunting dan praktis dibaca sambil bersantai di rumah. Dan keberlanjutannya ini akan diteruskan para stakeholder untuk beragam program pencegahan stunting. Mungkin sampai semoga saja sampai bisa di kabupaten, melalui desa, kecamatan sampai di kabupaten. Dan akan kami update informasi yang terbaru untuk kartu posting. Terima kasih. Lanjut Mas. Dan terima kasih Ibu. Sebelum saya akhiri, saya boleh bertanya pantun Ibu ya.
Terima kasih. Hidup tanpa kekasih terasa hampa. Diajak jalan-jalan supaya bahagia. Terima kasih. Saya Aska Latifah, kader PKK layak jadi juara.